Pemirsa, Balai Bukit Condro Dipo di Kabupaten Gresik, Jawa Timur menjadi satu dari 30 lokasi pemantauan hilal di Jawa Timur. Tak hanya melibatkan personel dari Lembaga Falakiyah NU, sejumlah ormas dan pondok pesantren juga mengikuti kegiatan pemantauan hilal. Kondisi langit yang cerah membantu sejumlah personel pemantauan hilal penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah di Balai Rukyatul Hilal Bukit Condro Dipo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Sebanyak 40 personel dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama diterjunkan untuk melihat posisi bulan baru. Tak hanya itu, sejumlah ormas dan akademisi dari pondok pesantren di sekitar Gresik juga ikut membantu memantau dan mengamati hilal. Sejak pukul 15 sore, sejumlah peralatan pendukung untuk memantau hilal sudah dipersiapkan mulai dari teodolit, teleskop, dan peralatan penunjang lainnya. Selain dilakukan di ruang utama lantai 2, pemantauan hilal juga dilakukan sejumlah pihak di lantai 1. Meski pemantauan hilal sore ini berbarengan dengan fenomena gerhana matahari hibrida, namun pihak Falakiyah NU menyebut tidak akan berpengaruh terhadap jalannya pemantauan hilal sore ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana jalannya pantauan hilal di Gresik, Jawa Timur, telah bergabung bersama kami Oki Arisandi. Selamat sore Oki, apakah sudah terlihat hilal di Gresik, Jawa Timur? Ya, selamat sore April dan juga pemirsa. Hingga saat ini, terkhusus di Balai Rukyatul Hilal Lembaga Falakiyah NU Bukit Condro Dipo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, masih dilakukan proses pemaparan tentang bagaimana proses pemantauan hilal dan bagaimana bulan baru itu terlihat oleh petugas dari Lembaga Falakiyah NU. Sementara terkait dengan aktivitas pemantauan hilal, ini masih dilakukan persiapan dari para petugas. Meskipun persiapan tadi sebetulnya sudah dilakukan sejak siang hari, mulai dari kalibrasi sejumlah alat-alat yang akan digunakan untuk melakukan pemantauan hilal pada sore hari ini, termasuk menyiapkan teodolit, teleskop, dan alat penunjang lainnya yang memang dibutuhkan untuk memantau bulan baru untuk menentukan posisi 1 Syawal 1444 Hijriah. Kalau kita bisa lihat April dan juga pemirsa bahwa secara struktural di gedung Bukit Condro Dipo Gresik ini terdiri dari 2 lantai, di mana saat ini kami berada di ruang utama di lantai 2. Di lantai 2 didominasi oleh para petugas dari Lembaga Falakiyah NU, karena Lembaga Falakiyah NU terkhusus di Bukit Condro Dipo Gresik ini mengerahkan sekitar 40 petugas atau peruqyah yang memiliki tugas untuk melakukan pemantauan hilal atau bulan baru yang nanti akan dilaporkan apakah terlihat atau tidak, baik kepada PBNU, kepada kantor Kementerian Agama wilayah Jawa Timur, ataupun sebagai bahan pertimbangan atas sidang isbat yang dilakukan pemerintah sore hari nanti. Sementara di lantai 1 atau di bawah kami ini digunakan oleh para peruqyah lain yang datang dari sejumlah organisasi masyarakat ataupun akademisi dari pondok pesantren di wilayah Gresik dan sekitarnya yang juga ingin berkontribusi untuk melihat apakah hilal atau bulan baru ini terlihat pada sore hari ini atau tidak. Yang menarik juga April bahwa kalau kita lihat meskipun di lantai 2 atau di mana petugas Lembaga Falakiyah NU ini masih didominasi oleh usia-usia matang, namun di lantai 1 ini banyak adik-adik atau mereka-mereka yang masih duduk di bangku menempuh pendidikan baik itu SMP maupun SMA yang juga ikut turut serta. Artinya kalau bisa kita lihat bahwa aktivitas pemantauan hilal ini tidak hanya sebagai satu kegiatan rutin untuk menentukan awal Ramadan, penentuan 1 Syawal ataupun penentuan Hari Raya Idul Adha, namun lebih dari itu, karena hal ini juga sebagai bentuk salah satu pendidikan bagi generasi selanjutnya atau penerus tongkat estafet, karena tentu mereka yang bertugas melakukan hilal saat ini bisa jadi entah di tahun-tahun selanjutnya juga tidak akan bertugas dan akan diteruskan oleh tongkat-tongkat baru atau generasi-generasi
generasi baru nanti. Karena kalau kita lihat baik dari ormas maupun dari pondok pesantren ini, mereka tidak hanya melakukan pemantauan hilal di 3 momen yang saya sebutkan tadi, baik itu di awal Ramadan, penentuan 1 Syawal ataupun penentuan Hari Raya Idul Adha, namun mereka di setiap bulannya juga melakukan proses pemantauan hilal untuk melihat bulan baru, untuk mengasah kemampuan mereka terkhusus yang juga dipersiapkan bagi 3 momen rutin tadi. Dan juga kalau dapat kami informasikan bahwa memang terkait dengan pemantauan hilal sore hari ini berbarengan dengan fenomena alam yakni gerhana matahari hibrida. Ketika tadi kami konfirmasi kepada petugas Lembaga Falakiyah NU, apakah fenomena alam gerhana matahari hibrida ini akan berpengaruh pada proses pemantauan hilal? Ini dikatakan tidak berpengaruh, namun juga hal ini masih kami belum bisa simpulkan apakah hilal terlihat atau tidak karena proses pemantauan masih berlangsung hingga sore hari ini. April. Baik. Terima kasih Oki Arisani melaporkan langsung dari Gresik, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Kementerian Agama akan melakukan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal di 123 titik di seluruh wilayah Indonesia. Metode Rukyat merupakan aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtimak. Penetapan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah ditentukan Kementerian Agama dalam sidang isbat yang akan digelar hari ini. Sama dengan penentuan awal puasa, penentuan 1 Syawal biasanya dilakukan dengan 2 metode, yaitu ruqyat dan hisab. Metode hisab diterapkan menggunakan ilmu pengetahuan untuk menghitung peredaran matahari dan bulan sehingga dapat diketahui posisi bulan dan matahari pada suatu waktu. Dalam metode ini, berapapun tinggi hilal, asalkan sudah berada di atas ufuk berdasarkan perhitungan matematis dan astronomis, maka sudah masuk bulan baru atau awal bulan. Sedangkan metode ruqyat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang pertama kali tampak setelah terjadinya ijtimak, yaitu peristiwa di mana bumi dan bulan berada di posisi bujur langit yang sama. Cara melihatnya bisa dengan mata telanjang atau menggunakan alat optik atau teropong. Dengan adanya 2 metode penentuan awal bulan ini, sangat dimungkinkan terjadi perbedaan penentuan awal bulan Ramadan atau awal bulan Syawal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setiap tahun mayoritas umat Islam selalu dihadapkan pada penentuan hilal, baik untuk menentukan 1 Ramadan maupun 1 Syawal. Meski ada metode lain, namun metode hilal dianggap cara yang paling afdol untuk menentukan 1 Ramadan atau 1 Syawal. Untuk mengupas tuntas penentuan hilal 1 Syawal 1444 Hijriah, telah hadir di studio Mas Marufin Sudibyo, Wakil Sekretaris Lembaga Falakiyah PBNU. Assalamualaikum Mas Marufin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir bersama kami di studio. Nah, bicara soal bagaimana penentuan 1 Syawal 1444 Hijriah ini, kita boleh ya tanya sejarahnya terlebih dahulu. Silakan. Kenapa harus hilal penentunya? Ya, ini semua dasarnya dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika dalam satu hadisnya beliau menyatakan sumu liruyatihi wa iftaru liruyatihi fa in huma fakturulahu. Artinya di sini adalah berpuasalah kita, berpuasalah kamu atau berpuasalah kita semua ketika sudah melihat hilal. Dan kemudian berpuasalah atau berbukalah dalam hal ini artinya adalah beridul fitri ketika kita juga sudah melihat hilal. Artinya di sini kemudian perintah untuk melaksanakan ru'yah hilal itu memang sudah berasal dari sandarannya ke Nabi sendiri. Kemudian selanjutnya juga di sana ada ketentuan juga bahwa ketika kemudian tidak terdeteksi atau tidak terlihat sama sekali, kita kemudian mengalami situasi yang disebut sebagai ikmal atau istikmal. Jadi ada fa'in huma, baik itu karena tertutupi sesuatu, baik itu oleh mendung ataupun karena gangguan cuaca ataupun karena jarak bulan dan matahari yang terlalu dekat. Nah, itu kemudian terjadi yang disebut fakturulahu. Itu kalau dalam tafsir yang dipedomani oleh jumhur ulama, itu adalah digenapkan menjadi 30 hari. Oke. Ya. Baik, metode Rukyatul Hilal ini kan berproses di Indonesia begitu ya, ditentukan akhirnya berkembang menjadi ruqyah, metode ruqyah. Kenapa di Indonesia akhirnya menentukan bahwa Rukyatul Hilal adalah metode yang paling
benar untuk diterapkan dari pemerintah? Kalau disebut paling benar tidak juga ya, karena memang ini adalah salah satu produk ijtihadiyah. Tapi yang jelas ini memiliki sandaran atau memiliki rujukan yang paling banyak. Oke. Kalau kita melihat ke dalam pemahaman yang diterapkan di mazhab Syafi'iyah misalnya, kemudian di mazhab Malikiyah, di 4 mazhab yang ada ya, Hanafiyah dan Hambaliyah, itu hampir semuanya, atau kita menyebutnya sebagai jumhur, mayoritas ulama itu selalu merekomendasikan tentang penggunaan ru'yah. Kenapa demikian? Ya karena yang pertama adalah ini memiliki sandaran yang paling kuat dari sisi hadisnya, dan kemudian yang kedua ini adalah juga bersifat sebagai ibadah. Jadi ketika kawan-kawan untuk melaksanakan ru'yah di lapangan, ini pada dasarnya mereka juga sedang menggugurkan kewajiban dari sesama muslim yang lain. Ya, jadi di pedomani juga bahwa jumhur ulama ini menyatakan bahwa ru'yah hilal ini adalah bagian dari ibadah yang sifatnya wajib komunal, atau kalau dalam tradisi Arab kita menyebutnya sebagai fardu kifayah. Kenapa demikian? Karena kalau ada yang melaksanakan berarti gugur semua kewajiban dari seluruh masyarakat yang ada di satu negeri. Tetapi jika tidak ada yang melaksanakan, nah itu nanti semua kena imbasnya, semua kena efeknya. Nah ini yang sekarang dipedomani untuk kemudian dilaksanakan dengan protap-protap yang selalu kita coba untuk perbaiki. Termasuk misalnya, kalau dahulu misalnya ya ketika kita melaksanakan ru'yah pada dasawarsa 90-an, sekitar 30 tahun yang lalu, itu yang paling diandalkan adalah penglihatan mata. Nah, selama 30 tahun kemudian itu berkembang, berevolusi. Kita sekarang bisa menggunakan alat, dan itu alat ada yang bisa dilihat dengan mata langsung, tetapi juga ada yang cukup dengan menggunakan kamera yang nanti terhubung ke sistem elektronik, sehingga bahkan bisa langsung disajikan dalam sebuah siaran yang sifatnya live. Ya, jadi proses itu berevolusi, tetapi intinya adalah pengamatan itu sendiri memang menjadi sebuah kebutuhan. Baik. Lalu apa perbedaannya metode hisab dengan metode ruqyatul hilal? Ya. Kalau secara saintifik, secara keilmiahan, itu keduanya sebenarnya mirip ya. Artinya keduanya itu ada pada satu sisi, ada pada dua sisi dari satu mata uang yang sama. Ibarat buku itu berarti dia 2 halaman. Ada yang halaman depan, ada yang halaman belakang. Nah, ru'yah yang baik itu nanti akan membentuk data yang kemudian bisa digunakan untuk membentuk model matematika, atau kita menyebutnya sebagai algoritma, yang itu nanti dikenal sebagai hisab. Hisab yang baik itu kemudian akan memandu supaya ru'yah ini juga menjadi berkembang makin baik lagi. Nah, yang menjadi problem adalah bahwa memang di sini ada ijtihadiyah, ada ijtihad atau perbedaan pendapat yang bersifat khilafiyah antara dari satu pihak atau satu kelompok yang lebih mengutamakan ru'yah sebagai cara untuk penentuan awal bulan, dan kemudian di satu sisi ada yang cukup menyatakan bahwa itu dengan menggunakan perhitungan atau hisab sebagai cara untuk penentuan awal bulan. Gitu. Baik, kita ketahui bersama kalau PPNU juga menerjunkan timnya untuk melihat atau memantau ruqyatul hilal begitu ya. Di berapa titik dan seperti apa pemantauannya? Saat ini kita sudah menyebar di 99 titik, jadi di seluruh Indonesia, baik itu dari mulai Jayapura, Pulau Biak, sampai yang paling ujung itu nanti ada di Loknga di Provinsi Aceh. Kemudian dari 99 titik itu ada 60 yang sudah tergabung secara daring online ke dalam jaringan sistem pelaporan. Ya, dan ini memang sebagian juga sudah melapor, tapi memang hasil laporannya sejauh ini memang tidak ada yang menyatakan terlihat. Jadi saat ini kita belum mengambil kesimpulan, karena apapun yang sudah dimasukkan ke dalam sistem pelaporan itu nantinya perlu disampaikan terlebih dahulu ke dalam forum sidang. Sidang isbat nanti ya? Sidang isbat juga, terus kemudian dalam tradisi NU, dalam konvensi yang berlaku di NU, kita memiliki tradisi yang disebut sebagai ikhbar. Ikhbar itu mengabarkan atau memberitahukan kepada publik, memberitahukan bahwa ini adalah keputusan dari sidang isbat itu seperti ini, khususnya kepada warga Nahdliyin sendiri. Gitu. Baik, jelang menyambut 1 Syawal ini berkembang bahwa bertepatan ya dengan gerhana matahari hibrida begitu. Apakah ada hubungannya untuk melihat dari hilal ini sendiri atau tidak ada? Boleh dikatakan itu sulit dicari hubungannya ya. Karena yang pertama begini, gerhana matahari itu secara idealnya itu terjadi pada tanggal 29. Baik itu di bulan Ramadan maupun di bulan yang lain. Yang terpenting adalah 29 Hijriah. Namun dalam hal-hal tertentu kita akan menjumpai bahwa gerhana matahari itu bisa terjadi pada tanggal 30 Hijriah. Bahkan juga bisa mendahului lebih awal pada tanggal 28 Hijriah. Jadi patokan untuk menggunakan gerhana ini masih dalam tanda kutip itu masih simpang siur, betul. Begitu juga gerhana bulan, karena kita tahu bahwa setiap kali terjadi gerhana matahari di saat ini, maka 2 pekan kemudian, 14 hari kemudian akan terjadi gerhana bulan. Seperti yang tadi siang kita mengalami gerhana matahari, 14 hari lagi kita akan mengalami gerhana bulan. Nah, saat terjadi gerhana bulan itu juga belum tentu bertepatan dengan titik tengah dari sebuah bulan Hijriah.
Karena dalam beberapa kasus kita jumpai misalnya dalam kejadian di tahun 2019 dan 2020 awal, itu gerhana mataharinya terjadi pada 29 Rabiul Akhir, kemudian gerhana bulannya justru terjadi pada tanggal 16 Jumadil Awal. Jadi berbeda, berbeda secara itu. Ya. Baik, tadi diinformasikan bahwa sidang isbat nanti akan digelar secara tertutup. Ya. Nah, boleh diinformasikan seperti apa mekanisme dalam sidang isbat tersebut dalam menentukan 1 Syawal 1440 Hijriah ini? Ya, kalau mekanisme ini jadi kewenangan Kementerian Agama ya, jadi bukan dari kami ya. Tapi kalau boleh saya cerita, karena saya juga peserta di sana secara rutin, itu jadi kalau pada saat ini, mulai dari jam 4 tadi siang, kita ada forum pemaparan terlebih dahulu. Forum pemaparan itu melihat situasional Indonesia, kemudian dibandingkan dengan bagaimana situasional di negara-negara Asia Tenggara yang lain, kemudian dikaitkan misalnya dengan situasional di Timur Tengah. Itu terutama dilihat dari data perhitungannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua dari pemaparan tersebut nanti kita di jeda sampai maghrib. Nah sampai maghrib itu kemudian kita ada proses memasukkan laporan dari seluruh Indonesia. Kalau tadi di Kementerian Agama ada 123 titik, kalau di PBNU kita memiliki 99 titik. Kalau dari Kementerian Agama itu laporannya langsung ke Kementerian Agama. Kalau dari PBNU kita laporannya tetap ke gedung PBNU. Baru nanti PBNU yang melapor ke Menteri Agama secara langsung. Dari proses pelaporan tersebut kemudian nanti akan diambil keputusan apakah persaksian kalau misalnya itu ada bisa diterima atau tidak. Apakah kemudian jika tidak ada persaksian keputusannya bisa seperti yang sudah diformulasikan atau tidak. Jadi seperti itu mekanismenya. Baik, kita akan ke Masjid Asy'ari terlebih dahulu ya untuk mengikuti seperti apa laporan terbaru di sana. Silakan. Kevin, ya, selamat sore April dan juga pemirsa. Memang dari Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari saat ini atau sore hari ini tengah melakukan proses pemantauan hilal 1 Syawal 1444 Hijriah atau penetapan Idul Fitri tahun 2023. Di mana berdasarkan pantauan kami saat ini memang dari pihak Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian dari pihak Falakiyah PWNU DKI Jakarta ini juga terus melakukan proses pemantauan hilal, di mana berdasarkan pemantauan kami yang kami pantau pada sore hari ini setidaknya ada 4 alat yang digunakan, di mana 2 merupakan alat robotik yang juga ini dikatakan sebagai alat yang cukup mumpuni dalam proses pemantauan hilal. Kemudian 1 lagi merupakan semi manual dan terakhir merupakan alat manual yang digunakan. Di mana tadi juga sempat dikatakan oleh pihak Ketua Falakiyah PWNU DKI Jakarta dari Abdul Qolik yang menyatakan bahwa memang pada saat ini untuk kendala-kendala yang cukup dihadapi adalah merupakan ketinggian dari hisab itu sendiri. Karena kalau dilihat berdasarkan data secara hisab dari Mabims, Malaysia, Brunei, Indonesia, dan Singapura, sebenarnya ini batas ketinggian yaitu mencapai 3 derajat. Di mana pada saat ini merupakan ketinggian atau posisi secara hisab ini berada di 1,5 derajat. Untuk itu kemungkinan besar sebenarnya April dan pemirsa terkait dengan posisi dari hisab itu sendiri bahwa kurang dari ketentuan dari Mabims itu. Namun sampai dengan saat ini dari pihak Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga masih terus melakukan proses pemantauan hilal, karena tadi dikatakan sebenarnya untuk melihat pemantauan hilal itu sendiri bahwa terdapat atau dari waktu-waktu tertentu di mana nanti akan dipastikan secara detailnya, secara pastinya yaitu pada pukul 17.51 sampai 8 menit ke depan, yaitu sampai 17.59. Apakah nantinya terlihat adanya pantauan hilal tepatnya di masjid ini? April. Terima kasih Kevin Pakan melaporkan langsung dari Masjid Hasyim Asy'ari Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita akan kembali berbincang bersama Mas Marul Afin. Namun kita harus sudah terlebih dahulu tetap bersama kami di MNC News.